Setelah berkeliling dunia selama 7 tahun untuk belajar dan menyempurnakan racikan coklatnya, Willy Wonka akhirnya tiba di sebuah kota yang memiliki distrik elit tempat para pembuat coklat besar beroperasi, bernama Galeries Gourmet. Ia bermimpi untuk membuka toko coklatnya sendiri di sini. Karena cuaca di luar sangat dingin, Willy yang kehabisan uang ini, terpaksa harus menyewa penginapan milik Scrabbit, dan berjanji akan melunasinya besok. Willy pun menandatangani surat kontrak yang diberikan padanya tanpa membacanya terlebih dahulu, karena memang Willy tidak bisa membaca. Keesokan harinya, dengan percaya diri, Willy memperkenalkan coklat racikannya kepada publik. Willy sama sekali tidak mengetahui kalau di kota ini sebenarnya ada 3 pengusaha coklat besar. Akibat pengaduan dari para pengusaha tersebut, polisi datang dan mengusir Willy dengan tudingan mengganggu usaha orang lain. Willy terpaksa pulang dan hanya mengantongkan uang 1 sovereign, itu pun pemberian polisi yang iba padanya. Karena tidak mampu membayar sewa, ditambah lagi dengan tagihan-tagihan lainnya sesuai kontrak, sebesar 10.000 sovereign, Willy pun terperanjat dan terpaksa harus bekerja di laundry untuk melunasi hutangnya itu, kalau tidak dia akan dilaporkan ke polisi. Ternyata di tempat laundry ini, semua pekerjanya senasib dengan Willy, tertipu dengan kontrak yang dibuat Scrabbit, salah seorang di antaranya adalah Noodle, seorang bocah yatim piatu yang cerdas. Willy pun bersahabat dengannya. Demi melunasi hutang-hutangnya, Willy berencana akan menjual coklat bikinannya. Untuk itu ia meminta bantuan Noodle agar ia dapat menyelinap keluar menggunakan gerobak cucian, dan akan kembali lagi setelah beberapa jam setelah coklatnya terjual. Sebagai imbalannya, mereka akan berbagi hasil, dan Noodle bahkan akan mendapat coklat seumur hidupnya. Di kota ini terdapat 3 kartel coklat yang memonopoli dan mengendalikan penjualan coklat. Mereka adalah kartel Slugworth, kartel Prodnos, dan kartel Fickelgruber. Bisnis mereka semua berada dalam perlindungan kepala polisi, yang selalu menerima setoran coklat dari mereka. Karena kehadiran Willy merupakan ancaman bagi bisnis mereka, mereka meminta agar kepala polisi mengusir Willy keluar dari kota. Dan sebagai upahnya, kepala polisi akan menerima imbalan coklat yang banyak. Bleacher adalah pria yang bekerja di laundry Scrabbit, yang tugasnya mengawasi semua karyawan. Karena Scrabbit menyukai laki-laki keturunan bangsawan, Willy dan Noodle pun menciptakan skenario bagaimana agar Scrabbit jatuh cinta pada Bleacher yang kini berdandan ala bangsawan. Siasat mereka berhasil. Bleacher sering berduaan dengan Scrabbit, sehingga Willy bisa bebas menyelinap keluar masuk laundry untuk menjual coklatnya sembunyi-sembunyi. Namun betapa kagetnya Willy, seseorang telah mencuri coklatnya. Pencuri misterius itu adalah seorang ompa-lompa bernama Lofty. Untuk membuat coklat istimewa lagi, Willy kehabisan air susu jerapah. Dengan membuat tertidur penjaga kebun binatang, mereka berhasil masuk dan membawa pulang air susu jerapah. Namun Willy bertemu dengan kepala polisi yang kemudian mengintimidasinya agar tidak menjual coklat di kota ini. Willy menceritakan rencananya kepada teman-temannya. Mereka semua bersedia membantunya, asalkan mereka juga bisa kabur dari tempat ini. Dengan bantuan sistem saluran pembuangan air bawah tanah, mereka dapat dengan mudah membantu Willy keluar masuk laundry untuk menjual coklat.